Mulai. Shalom, selamat siang, Angel. Oke, jadi pertama kita perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan nama saya Vanes Abdulnaten dari TC 2022. Jadi boleh. Kenalkan, nama saya Aminah dari FON ETP 22. Jadi kesempatan kali ini tuh sebenarnya mau memenuhi tugas saya, tugas penginjilan, tapi mudah-mudahan dalam penginjilan ini jangan hanya sebatas tugas, tapi ada yang lebih lagi, kayak ada hati yang tergerak. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Sekarang kami boleh berkumpul, kami akan bercerita lagi tentang diri-Mu ya Tuhan, biar apa yang kami berbicarakan bisa menjadi berkat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini, karena ini penginjilan, jadi aku bakal membawakan tentang Dui Natur Kristus. Dui Natur Kristus. Kamu tahu nggak Dui Natur Kristus? Jadi Dui Natur Kristus itu, Kristus memiliki dua natur dalam satu pribadi. Dua natur itu yaitu natur kemanusiaan Kristus dan natur kealahan Kristus. Itu bersatu dalam satu pribadi Kristus, tapi tidak bercampur. Kemudian dua natur ini dapat dibedakan, tapi tidak dapat dibilang dapat dipisahkan gitu, tapi bisa dibedakan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke Dui Natur ini, kita harus tahu dulu kenapa sampai Tuhan mempunyai dua natur. Kita kembali lagi ke awal penciptaan dunia. Jadi pada awal penciptaan dunia, Tuhan itu menciptakan semua manusia, semua ciptaan. Dan manusia ini ciptaan yang paling mulia. Manusia diciptakan Tuhan tanpa kekurangan satu apapun, sangat sempurna. Bahkan manusia diciptakan Tuhan segambaran serupa dengan Tuhan. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Kemudian manusia diberikan hak kebebasan untuk menguasai Taman Eden tersebut. Akan tetapi manusia ini menggunakan kesempatan tersebut untuk jatuh dalam dosa. Manusia mulai melanggar Tuhan. Nah, pada saat manusia melanggar Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan itu udah udah putus. Gara-gara manusia sendiri, manusia yang jatuh dalam dosa. Kemudian ketika itu manusia kan udah jatuh dalam dosa, manusia harus menanggung hukuman dosa tersebut. Tapi karena manusia ini lemah, tidak bisa menanggung hukuman tersebut, Tuhan berinisiatif menjadi manusia dalam wujud seorang hamba untuk menebus dosa manusia. Nah, pada saat itu Tuhan berinkarnasi menjadi seorang manusia. Tuhan mengambil natur seorang manusia. Bukan berarti dia sudah Tuhan, terus dia meninggalkan ketuhanannya terus menjadi seorang manusia. Akan tetapi natur kemanusiaan ini ditambahkan ke dalam pribadinya. Oke. Jadi kemudian berbicara tentang natur, kita harus mengerti dulu apa itu natur, karena banyak orang-orang pada saat ini mereka banyak ajaran-ajaran sesat tentang Dui Natur Kristus ini. Tapi karena mereka kurang memahami tentang apa itu natur dan pribadi. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita harus mengerti dulu apa itu natur. Jadi natur itu merupakan sifat-sifat dasar yang khas yang dimiliki oleh bersama. Contohnya, aku kasih ilustrasi ya. Misalnya ada genteng, terus ada vas bunga, sama ada celengan. Nah, kita kan melihat itu kayak sebuah benda, dan itu dibuat oleh orang yang sama, dan dibuat oleh bahan dasar yang sama, itu tanah liat. Nah, dibuat oleh orang yang sama dan bahan dasar yang sama, tanah liat, itu merupakan sifat dasar dan merupakan natur dari benda-benda tersebut. Kemudian apa yang disebut pribadi? Pribadi itu pribadi itu merupakan satu tingkatan lebih tinggi daripada natur. Pribadi itu merupakan satu tingkatan tinggi dari natur. Pribadi ini mewujudkan wujud yang membedakan antara sifat-sifat yang
sama ini, sifat-sifat dasar yang sama ini. Contohnya dari ilustrasi yang tadi kita melihat ada genteng, ada vas bunga, ada celengan. Itu kan dibuat oleh satu orang, dibuat oleh bahan dasar yang sama, dan kita bisa melihatnya itu dibuat dalam bentuk ada genteng, ada yang vas bunga, ada yang celengan. Nah, itulah disebut wujud. Dan kalau kita kaitkan dengan Kristus yang memiliki natur seorang manusia, berarti Kristus berinkarnasi, memiliki tubuh seperti kita, memiliki sifat seperti kita. Kristus juga menangis, Kristus juga makan, minum, merasa lapar, merasa haus. Kristus juga mengalami kesakitan pada saat dia berjalan, salib itu dicambuk. Kemudian Kristus pada saat dalam perut, di dalam kandungan, Kristus juga mengalami pertumbuhan janin. Sama halnya dengan manusia biasa, bukan berarti kan yang seperti yang kita tahu, Kristus ini lahir tanpa Bapa. Roh Kudus sendiri yang datang ke Maria, terus Maria mengandung Kristus. Bukan berarti pada saat Roh Kudus itu datang langsung Kristus kayak tiba-tiba kayak magic gitu langsung tumbuh dalam kandungan Maria. Bukan berarti kayak gitu. Kristus juga mengalami pertumbuhan janin, pertumbuhan bayi kan. Asik. Bisa kan masih ngerti kan? Terus itulah Kristus pada saat Kristus menjadi manusia. Mengapa sih Kristus harus menjadi manusia? Kita lihat lagi pada zaman penciptaan, dosa itu pada zaman kejatuhan, pada waktu kejatuhan, dosa itu dibawa masuk oleh satu orang, oleh manusia, dan dosa harus ditebus oleh satu orang manusia. Otomatis Kristus yang berinisiatif harus menjadi seorang manusia untuk dapat menebus dosa kita. Pada saat Kristus menjadi manusia bukan berarti kayak berarti Kristus datang langsung Kristus langsung aja pas dia udah jadi manusia langsung dosa kalian semua ditebus, bukan berarti kayak gitu. Kristus juga pada saat menjadi manusia dia menjadi teladan bagi manusia-manusia sekarang yang sudah rusak ini. Dia beribadah kepada Tuhan dengan baik. Dia dia menjadi teladan bagi kita dalam hal itulah apa yang tadi? Ia beribadah kepada Tuhan, menjadi manusia yang sesuai desain awal Tuhan. Nah, dari kisah Kristus ini kita dapat mempelajari bahwa kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Tuhan aja yang menjadi manusia, dia beribadah dengan baik, berdoa dengan rutin kepada dirinya sendiri. Dia kan Tuhan, dia bukan. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Nah, kita sebagai manusia yang sudah berdosa, kita harus meneladani hal tersebut. Kita harus berdoa kepada Bapa, atau kita berdoa kepada Yesus karena Yesus sudah menjadi manusia. Dia juga seorang Allah. Kemudian Yesus juga pada saat menjadi manusia, dia tuh mengalami kesengsaraan yang sangat berat. Dia disalibkan, dia dihina, dia difitnah sana sini. Pokoknya dia mengalami permasalahan yang sangat berat melebihi kita pada saat ini. Otomatis ketika kita punya masalah, kita sebagai manusia berbicara mengenai Tuhan yang menjadi manusia, dia mengalami kesengsaraan yang sangat berat, mengalami masalah yang sangat berat yang dia jalani, dan dia bisa mengatasi semuanya itu. Otomatis kita sebagai manusia, ketika kita mengalami masalah ini, kita jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus tahu Tuhan kita sudah mendahului kita Tuhan kita sudah mendahului kita mengalami semuanya itu. Jadi kita harus berserah kepada Dia, nanti Dia dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, itu dari sisi kemanusiaan Kristus. Dan juga kemudian dari sisi kealahan Kristus. Kristus sebenarnya tadi kan saya cuma menjelaskan tentang kemanusiaan Kristus. Karena kita masuk ke sisi kealahan Kristus. Jadi di lain sisi natur kealahan Kristus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kekekalan. Natur kemanusiaan Kristus sudah ada. Malahan pada saat penciptaan, Kristus juga berelasi dengan tiga pribadinya yang lain untuk menciptakan dunia ini. Kemudian kita bisa lihat kita bisa lihat juga dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30.
tidak membuat kita. Oke, nanti saya yang bacakan aja ya. Di sini Kristus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia tuh bilang ke orang-orang, dia dan Bapaknya adalah satu. Dia dan Bapaknya adalah satu. Otomatis apa yang dilakukan Bapa juga dilakukan Kristus. Kristus memiliki otoritas seperti Bapaknya, seperti Tuhan. Jadi Kristus adalah Tuhan. Ini yang tadi aku bilang, kita boleh lihat lagi di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Mana ya? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini mau bilang tadi yang aku bilang, Kristus sudah ada setelah kekekalan. Bahkan Bapak Abraham pun, sebelum Bapak Abraham ada pun sudah ada Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Allah. Bukti yang lain yang bisa dapat kita lihat, Kristus adalah Allah. Kamu pernah dengar nggak cerita tentang ketika Yesus makan di rumah orang, terus ada seorang wanita yang datang terus membaluri kaki Yesus dengan minyak, terus menyekanya dengan rambutnya. Nah, pada saat itu kan Kristus bilang kepada dia, dosamu telah diampuni. Nah, perkataan Kristus itu tidak bisa dibilang oleh manusia lain. Manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Nah, dari situ kita bisa melihat natur Kristus sedang bekerja, natur kealahan Kristus sedang bekerja. Kemudian apa ya? Sebenarnya banyak bukti dalam Alkitab yang mengatakan kalau Kristus adalah Allah. Nah, untuk implikasi dalam hidup kita tuh harus banyak bersyukur karena Tuhan Allah mau menjadi manusia. Dia yang memiliki otoritas tertinggi di alam semesta ini, dia ingin menjadi manusia, dia menebus kita. Dan setiap ini lagi, Kristus itu kalau dalam teologi proper, doktrin Allah itu punya atribut maha tahu. Kamu udah tahu kan, Allah itu maha tahu segalanya. Dan dari itu Kristus juga memiliki hal tersebut. Akan tetapi ketika Yesus menjadi manusia, ada beberapa part atau beberapa situasi di mana Yesus dalam kondisi manusianya tidak mengetahui semua hal. Bahkan dia juga dalam kondisi manusianya, dia tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Tapi dalam kondisi kealahannya, dia udah tahu nanti dia mau datang kapan. Nah, dari hal tersebut kita bisa mempelajari, kita harus bersyukur karena memiliki Kristus yang maha tahu. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita punya masalah, kita datang aja kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu sudah tahu sampai ke akarnya masalah kita. Tapi tinggal kita aja yang datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, itu mungkin itu beberapa yang bisa aku bilang. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan? Mungkin apakah ada pertanyaan dari Angel dari beberapa pemaparan yang sudah saya sampaikan? Ada sih, ada. Jadi aku punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, gimana sih cara kamu ngerespon orang yang belum benar-benar paham tentang natur Allah sebagai manusia dan natur Allah sebagai Kristus yang tadi sudah kamu jelasin? Sama yang kedua, kalau misalnya Yesus itu sebagai Tuhan, kenapa Yesus harus berdoa lagi kepada Bapaknya gitu? Oke. Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan pertama, untuk aku meresponi orang-orang yang belum paham ya tentang natur kemanusiaan dan natur kealahan, mungkin bisa respon dari aku tuh kayak mengedukasi lagi, kayak semacam mengedukasi, kayak memberikan pemahaman lagi kepada mereka. Sebenarnya tuh natur kemanusiaan Kristus tuh yang seperti ini, yang dia menjadi seperti kita, memiliki daging, merasakan semuanya yang kita rasakan. Nah, ada hal yang aku lupa bilang. Ketika Kristus menjadi manusia juga, ada satu natur yang dimiliki manusia tapi tidak dimiliki Kristus. Semua manusia memiliki natur tersebut, tapi Kristus sendiri tidak memiliki natur tersebut, yaitu natur keperkasaan. Natur keperkasaan ini semua manusia memilikinya karena ini merupakan natur yang diturunkan dari Adam ke semua manusia. Akan tetapi pada saat Kristus datang ke dunia,
Kristus karena dia dari Roh Kudus sendiri ke dalam kandungan Maria, dia tidak mewarisi dosa tersebut, tidak mewarisi natur tersebut. Makanya Kristus sangat suci dan merupakan gambaran desain awal manusia yang Allah pada saat awal Allah gambar, Allah buat itu. Nah, untuk merespon orang-orang yang belum memahami yang tadi aku bilang, kita harus memberikan pemahaman lagi kepada mereka. Nah, dengan pemahaman apa? Pemahaman dari Alkitab. Kita tidak boleh mengambil pemahaman-pemahaman lain, karena seperti yang kita tahu, pemahaman-pemahaman yang lain itu sudah kayak dari proses pemikiran manusia. Nah, manusia sendiri saja sudah jatuh dalam dosa, memiliki natur keperdosaan. Jadi otomatis apa yang dipikirkan oleh manusia tersebut bisa saja salah, dan memang salah, harus diperbaiki, harus diupdate lagi. Kayak misalnya seminar-seminar yang kita bilang dengan kemarin yang tentang creation itu, kan itu bicara tentang teori-teori evolusi itu kan. Nah, teori-teori evolusi itu aja semakin berkembangnya zaman pasti akan berubah, terupdate. Jadi kita kalau mewajarkan sesuatu kepada orang tentang natur kemanusiaan Kristus, kita harus mengawalinya, mendasarinya dengan Alkitab, jangan mendasarinya dengan pengetahuan kita. Nah, itu juga terkait dengan membuat orang memahami tentang natur Kristus sebagai Allah. Kita harus tahu ini, dan kita harus mengajarkannya lewat Alkitab juga, mendasari pengajaran kita kepada orang tersebut dengan Alkitab. Dan juga selain kita membuat orang memahami tentang natur kealahan itu dan natur kemanusiaan ini, kita harus lihat dulu orang ini sebenarnya ingin memahami karena apa? Apa tujuan dibalik mereka ingin memahami? Kalau mereka ingin memahami karena ingin menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, mungkin dengan kita mengajarkannya dengan Alkitab, pasti dia bakal paham. Kalau misalnya dia punya tujuan karena hanya ingin mengerti, hanya ingin membedakan dengan pengajaran lain, orang-orang tersebut mungkin mereka bisa memahami, tapi respon hati mereka kayak berbeda. Nah, seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, masuk ke dalam pertanyaan kedua terkait kenapa sih, kan dalam wujud manusia Kristus kan juga ada, tapi kenapa dia masih berdoa kepada Allah Bapa di sorga? Nah, kita harus tahu dulu, ketika manusia jatuh dalam dosa, untuk manusia zaman sekarang ini, doa itu kayak sebuah permohonan. Nah, orang-orang zaman sekarang ini kayak sudah berpikiran bahwa doa itu karena permohonan, jadi kita meminta kepada sesuatu yang lebih tinggi di atas kita. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya doa itu bukan terkait hal tersebut, bukan untuk kayak mau bilang gitu ada yang tertinggi dan ada yang terendah, tapi doa itu merupakan alat komunikasi, alat untuk berelasi. Mengapa? Karena Kristus juga harus berelasi dengan tiga pribadi yang lain, dengan Allah Bapa dan Allah Kudus. Nah, Kristus kan tidak mungkin pada saat dia menjadi manusia dia harus keluar dari manusianya, terus dia harus berbicara dengan yang lain, kan tidak mungkin seperti itu. Dia harus menggunakan natur kemanusiaannya juga dan kealahan juga, makanya dia menggunakan doa seperti manusia pada umumnya yang ingin berbicara dengan Tuhan harus lewat doa. Tapi balik lagi, manusia zaman sekarang itu kayak sudah berpikiran bahwa doa itu kayak apa ya, kayak karena doa itu banyak tentang permohonan, jadi seolah-olah kayak ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah itu meminta lebih tinggi. Tapi sebenarnya doa itu ada alat komunikasi, alat untuk berrelasi antara kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu menggunakan itu untuk berkomunikasi, untuk masih berrelasi dengan Allah Bapa dengan berdoa. Jadi bukan otomatis Allah Bapa dan Allah Anak itu kayak lebih rendah Allah Anak daripada Allah Bapa, karena Allah Anak itu berdoa. Jadi Kristus, Allah Anak sama Roh Kudus itu sejajar. Seperti itu, Angel. Sudah? Oke, Angel, apakah masih ingin ditanyakan lagi? Apakah sesuatu ingin ada lagi mau dibilang? Sudah pas? Oke. Terima kasih, Angel. Tapi sebelum kita selesaikan ini, mana kita satu dalam doa. Apakah ada yang ingin didoakan? Ini nggak main-main, Angel. Ini udah bener. Apa sih perkuliahan? Iya, buat perkuliahan kita aja. Terus si mama di rumah saya mau. Iya. Oke.
Template apa? Template TC. Kalau template TC itu ada perkuliahan, ada orang tua di rumah, ada relasi dengan pacar, ada peta pacar. Relasi Itu dengan orang tua sesama. makanya itu percaya sih. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan bagi kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Biar apa yang tadi dibicarakan bisa menjadi berkat bagi kami berdua Tuhan. Tuhan, di dalamnya juga Tuhan kami ingin berdoa buat Angel dengan masa-masa perkuliahannya Tuhan. Tuhan berkati relasinya dengan teman-teman. Tuhan berkati. Apalagi Tuhan pada masa-masa ini sudah masuk dalam minggu-minggu UAS Tuhan. Tuhan mampukan Angel Tuhan untuk menjalani minggu-minggu UAS ini dengan berkatnya bagi dalam berkat dari nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga berkati orang tuanya di Ambon Tuhan. Tuhan berkati dengan setiap usaha yang dikerjakan biar bisa menjadi berkat bagi keluarga Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi kedua orang tua yang di rumah, sanak saudara juga Tuhan berkati. Dan juga berkati Angel di sini Tuhan, berikan kesehatan untuk menjalani perkuliahan di sini Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, tidak semuanya Tuhan, biar apa yang tadi kami bicarakan bisa menjadi perubahan bagi kami, bukan hanya sebagai sekedar tugas ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampun segala kesalahan dan dosa kami, lalu ke dalam tangan kami berdoa, amin. Oke, terima kasih Angel.